Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor penyebab perubahan sosial. Jadi di sini mengandung arti bahwa perubahan sosial itu memang disebabkan oleh beberapa hal gitu begitu ya, yang menyebabkan sampai perubahan sosial itu terjadi. Ada dua faktor penyebab perubahan sosial, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kalau faktor internal itu berkaitan dengan faktor yang terjadi akibat dari masyarakat itu sendiri. Tetapi kalau faktor eksternal itu berkaitan dengan pengaruh dari luar yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Kita bahas dari faktor internal dulu ya. Untuk faktor internal itu, yang pertama ada penemuan baru. Kemudian yang kedua ada bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk atau misalkan kita bisa bilang faktor demografi. Kemudian yang ketiga adalah pertentangan dalam masyarakat. Artinya memang ada pemberontakan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua adalah tentang faktor eksternal yang menyebabkan perubahan sosial terjadi. Faktor eksternal diantaranya yang pertama yaitu adanya perubahan lingkungan fisik. Yang kemudian yang kedua juga terjadinya peperangan. Kemudian yang ketiga masuknya kebudayaan dari masyarakat lain. Kemudian juga ada perubahan lembaga sosial. Seperti apa lebih jelasnya? Yuk kita bahas sama-sama. Oke, kita bahas dari penemuan baru. Dari kalimatnya aja mungkin kita sudah bisa mengambil kesimpulan ya, berarti di dalamnya ada sesuatu hal yang baru. Nah, penemuan baru ini berawal dari kesadaran diri manusia akan kekurangan sehingga mereka mencari alternatif bagaimana untuk bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Akhirnya mereka mencari hal-hal yang sifatnya memudahkan, efisiensikan, dan lain sebagainya. Nah, ternyata di dalam penemuan baru ini ada dua hal yang terjadi. Ada yang disebut dengan discovery atau yang disebut dengan hal yang terjadi itu benar-benar baru, belum pernah ada sebelumnya. Itu discovery. Tapi untuk invention, yaitu sebelumnya pernah ada, tetapi memang dimodifikasi untuk menjadi lebih baik ya. Bunda tegaskan lagi bahwa di dalam penemuan baru ada yang disebut dengan discovery dan ada yang disebut dengan invention. Kalau discovery berarti itu memang penemuan yang benar-benar baru, sementara invention itu adalah penemuan baru yang memang sebelumnya pernah ada, kemudian dimodifikasi, kemudian diatur ulang supaya menjadi lebih baik dan lebih bagus. Dan ternyata di dalam penemuan baru ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi sampai penemuan baru itu terjadi. Yang pertama adalah adanya kesadaran diri dari diri manusianya itu sendiri bahwa dia merasa kekurangan, kemudian juga dia melihat bahwa kelompok lain itu lebih baik dan lebih maju sehingga dia melakukan aktivitas untuk menciptakan penemuan baru. Kemudian yang kedua berkaitan dengan keterbatasan para ahli dalam kebudayaan, dalam arti berkaitan dengan sumber daya manusia yang memang terbatas sehingga mereka mencari cara bagaimana supaya kehidupannya jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga, adanya rangsangan untuk menciptakan penemuan baru. Maksudnya rangsangan di sini tuh apa, Bun? Adanya bentuk penghargaan terhadap orang-orang yang menemukan sesuatu yang baru, begitu ya. Jadi Bunda ulangi sekali lagi, dalam penemuan baru ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga penemuan baru itu terjadi. Yang pertama, adanya kesadaran diri dari dalam manusia sendiri akan kekurangan, kemudian juga ada keterbatasan para ahli, kemudian yang ketiga adanya rangsangan aktivitas menciptakan penemuan baru. Selanjutnya di faktor internal setelah penemuan baru adanya bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Ya otomatis ini sangat begitu jelas ya, ketika memang ada penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya berarti ada perubahan yang terjadi, entah itu sistemnya, entah itu pola perilaku masyarakatnya, entah itu pembangunannya dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah program keluarga berencana yang 2 anak cukup. Nah ya, kalau kata teman kalian di salah satu duta genre mengatakan bahwa memang kita harus punya orientasi masa depan begitu ya, dengan memperhitungkan jumlah anak begitu. Nah, itu kan salah satu bentuk dari bagaimana kita menyikapi perubahan sosial yang terjadi. Kalau semakin banyak pertumbuhan penduduknya, artinya memang kita juga harus siap dengan banyaknya lapangan pekerjaan, banyaknya lahan yang digunakan untuk perumahan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pertentangan dalam masyarakat. Ini biasanya kalau mungkin di Indonesia disebut dengan makar begitu ya. Ada beberapa orang atau beberapa sekelompok yang ingin merubah sistem pemerintahan. Atau contohnya mungkin
adanya perubahan dari sistem monarki atau misalkan kekaisaran, misalkan pengen pindah ke republik. Nah, itu bisa mengakibatkan perubahan sistem pemerintahannya, sudah jelas, bahkan mungkin bisa merubah struktur dari pemerintahan itu sendiri. Ya, jadi faktor internal perubahan sosial itu ada 3, ada penemuan baru, kemudian juga ada bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Berarti ini berkaitan dengan demografi ya. Kemudian yang terakhir, adanya pertentangan di dalam masyarakat.